Oke, dua kabar panas bos. Kali ini di akhir Januari 2026, langit Pekanbaru, Riau belum terlalu ramai. Baru 3 Rafale doang yang mendarat ya kan. Tapi radar di komplek kita ASEAN udah mulai berbunyi-bunyi nih. Maksudnya ya, kedatangan jet-jet tempur ini ternyata telah dipantau serius oleh media-media kawasan seperti Vietnam dan juga Malaysia. Bahkan katanya mereka mengangkat isu keseimbangan kawasan. Nah loh, bagaimanakah itu? Media yang mana? Setelah ini kita kupas tipis bos. Kemudian kabar kedua datang dari Iran yang kabarnya telah menyiapkan 1000 drone baru untuk menghadapi armada super besar Amerika yang mulai masuk ke kawasan Timur Tengah. Nah, bagaimanakah itu? Apakah 1000 drone ini berpotensi meluluh lantakan armada besar Paman Donald atau malah Amerika yang sudah menyiapkan senjata tersembunyi untuk menghadapi ancaman itu? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari Tribun News. Jadi katanya media Vietnam seperti Khoa Hoc dan Doi Song ini telah bersuara nih. Mereka menyebut kedatangan Rafale ini sebagai tonggak sejarah baru modernisasi kekuatan udara Indonesia, bos. Jadi bukan lagi sekedar upgrade tapi lompatan generasi. Sementara itu dari seberang Selat Malaka, media tetangga kita, Malaysia, ternyata lebih nendang nih narasinya. Mulai dari Defense Security Asia, kemudian bernama dan Air Times. Sepakat melihat langkah ini sebagai pergerakan strategis yang agresif katanya, apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, agresif di sini maksud mereka bukan asal beli bos, tapi maksudnya cepat, terencana dan tepat sasaran. Media Malaysia pun mencatat satu hal penting. Katanya, Indonesia kini melampaui beberapa negara tetangga dalam kecepatan pembaruan armada tempur. Artinya apa ya? Saat negara lain masih debat soal upgrade, mau beli jet tempur yang mana, nah Indonesia sudah terima barang dan kini siap operasional bos. Mereka juga menyoroti bahwa kepemilikan jet tempur Rafale, Omnirol sejati telah memicu pergeseran keseimbangan kekuatan udara regional bos. Dimana katanya Indonesia nggak lagi sekedar menjaga wilayah, tapi kini memegang peran dominan dalam peta kekuatan udara Asia Tenggara. Bukan cuma pesawatnya yang bikin tetangga melirik bos, tapi juga ekosistemnya nih. Media-media itu menulis detail soal pilot dan teknisi TNI Angkatan Udara yang dikirim ke Perancis untuk pelatihan intensif. Artinya, Indonesia nggak cuma beli mesin perangnya doang, tapi juga satu paket dengan ilmu, kesiapan, dan kemandirian perawatan dan operasional. Dan ketika Rafale ditempatkan di Pekanbaru, menghadap langsung ke Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, media kawasan pun paham satu hal, ini bukan sekedar parkir biasa nih, tapi ini posisi strategis. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tetangga-tetangga saja sudah membaca ini sebagai pergeseran keseimbangan kawasan, sebenarnya seberapa besar implikasi Rafale ini bagi kawasan Indo-Pasifik? Oke, lanjut. Jadi media Malaysia lewat Defense Security Asia, ini dia sumbernya, menjelaskan bahwa kedatangan Rafale Indonesia ini bukan sekedar simbol bos, tapi sinyal strategis. Penempatan 3 Rafale B di Pekanbaru dinilai dapat memberi Indonesia respon cepat ke jalur maritim paling sensitif di kawasan utara. Jadi ibarat kata ya, Indonesia sekarang punya tombol fast response ke Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Kalau ada apa-apa, Rafale bisa langsung melesat bos. Media ini pun menilai bahwa ini adalah jawaban langsung atas meningkatnya tekanan strategis di Indo-Pasifik, termasuk isu kedaulatan dan dinamika Laut Cina Selatan. Rafale dengan radar AESA, sistem peperangan elektronik spektra dan senjata jarak jauh seperti Meteor dan Scalp dianggap dapat meningkatkan kredibilitas daya tangkal Indonesia. Dan yang menarik, media juga menyoroti kecepatan Indonesia, bahkan kedatangan Rafale ini lebih cepat dari jadwal awal bos. Katanya, ini menunjukkan adanya urgensi politik dan keseriusan eksekusi di era Presiden Prabowo. Nah, itu memang penting bos, karena di kawasan kita ini yang dihitung bukan janji, tapi apa yang sudah mendarat di landasan ya kan?
Lanjut, media-media tetangga ini katanya juga sepakat bahwa Rafale memberi Indonesia posisi baru sebagai middle power yang kredibel, tidak reaktif, dan mampu menjaga kepentingannya sendiri tanpa harus bergantung pada satu blok kekuatan besar. Nah, mereka bilang begitu pun katanya karena Indonesia ngelirik semua jet tempur, bos. Nggak cuma Rafale, tapi juga ada jet tempur Kaan, KF-21, J-10, Su-35, JF-17 Thunder, T-50I, M346, dan entah apalagi nanti ya kan. Jadi kesimpulannya kalau admin tarik, menurut media-media asing ini ya jelas Rafale mengubah cara negara kita dibaca, bos. Bukan negara yang akan kuat, tapi negara yang sudah siap secara operasional. Dan di dunia militer ya, itu merupakan pesan yang sangat keras, bos. Walaupun tanpa satu tembakan pun. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Jadi pada akhir Januari 2026, ini Timur Tengah lagi panas-panasnya nih, bos. Di satu sisi kapal induk USS Abraham Lincoln pelan tapi pasti mulai merapat ke kawasan ya kan. Di sisi lain yang jadi target yaitu negara Iran juga tak galak ganas nih. Mereka langsung menyiapkan 1000 drone baru. Jumlah yang cukup ngeri-ngeri sedap, bos. Dimana biasanya drone ini ya murah, cepat dibuat, dan banyak, bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada tanggal 29 sampai 30 Januari 2026, Panglima Angkatan Darat Iran yaitu Mayor Jenderal Amir Hatami secara resmi telah mengumumkan integrasi 1000 drone canggih terbaru ke seluruh cabang militer Iran, bos. Nah, drone ini pun bukan drone abal-abal, bos. Tapi inilah UAV tempur yang dirancang untuk serangan, pengintaian, sampai perang elektronik. Dan targetnya dari darat, laut, sampai udara, termasuk kapal perang besar. Halo, kapal induk? Nah, menariknya drone-drone ini dikembangkan dari pelajaran perang 12 hari Iran-Israel pada Juni 2025 lalu. Artinya ya, ini jelas bukan sekedar teori tapi hasil pengalaman tempur nyata. Sementara itu Paman Donald seperti biasa ya kembali mengeluarkan ancaman klasiknya nih, bos. Woi Iran, kalian mau negosiasi nuklir atau kena serangan maha dahsyat nih? Dan Iran menjawab dengan bahasa militer yang juga cukup kuat, kami siap tempur. Di satu sisi mungkin yang bikin Amerika agak mikir, seorang pakar drone asal Kanada yaitu Mr. Cameron Chell mengingatkan satu hal yang sangat penting nih, bos, bahwa serangan kawanan drone, ratusan drone murah diluncurkan bersamaan, ini bisa bikin sistem pertahanan kapal induk kewalahan, bos. Kapal Amerika itu besar-besar, mahal, dan juga canggih. Tapi kekurangannya mereka juga lambat dan gampang kelihatan di radar. Jadi singkatnya ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdas memilih senjata. Pertanyaannya di benak Mimin, bos. Dan ini jawabannya harus ngelihat eksekusi di lapangan ya kan. Apakah Iran akan menang dengan 1000 lebah-lebah besinya, atau malah Amerika sudah menyiapkan senjata baru nih, bos. Senjata rahasia baru nih, bos, untuk mengantisipasi serangan ribuan drone itu. Mari kita tunggu saja berita terbarunya dari Medan Area. Tapi harapannya ya semoga saja perangnya tidak terjadi dan mereka damai ya, bos, bisa dengan negosiasi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.